Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan UTS kali ini di masa pandemi, dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling, saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019 akan mencoba membahas tentang pengertian daripada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, disebut dengan konseling. Konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika pada bimbingan dan konseling itu harus terdapat konselor dan konseli, maka kita selanjutnya mempertanyakan apa sih fungsi daripada bimbingan dan konseling, terutama pada anak usia dini. Fungsi bimbingan konseling anak usia dini terdiri dari satu, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Kemudian fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Kemudian fungsi daripada perbaikan. Fungsi perbaikan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Demikianlah fungsi bimbingan konseling pada anak usia dini. Di sini BK atau bimbingan konseling berharap sekali kepada anak didik agar mereka mempunyai perkembangan bisa sama dengan teman-temannya, tidak ada ketertinggalan. Setelah kita mengetahui tentang apa pengertian bimbingan konseling dan apa pula yang menjadi tujuannya, lebih lanjut mari kita pelajari tentang strategi layanan dasar bimbingan dan konseling. Strategi layanan dasar bimbingan itu meliputi bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal di mana layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa di kelas secara terjadwal. Pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Layanan orientasi pada umumnya dilaksanakan pada awal pelajaran
yang diperuntukkan bagi para siswa baru, sehingga pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya dan berbagi pengetahuan tentang wawasan sekolah diperkenalkan dengan berbagai segala sesuatu yang ada keterkaitannya dengan sekolah. Strategi layanan dasar bimbingan kelompok. Ya, ini konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini biasanya bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, mengelola stres. Layanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Berkolaborasi dengan guru adalah merupakan strategi layanan dasar bimbingan yang ketiga. Layanan dasar berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas itu diperuntukkan bagi semua siswa. Konselor berkolaborasi dengan guru kelas atau wali kelas. Tujuannya di sini adalah agar konselor memperoleh informasi tentang siswa seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya, membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu diantaranya menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif, memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam, menandai siswa yang diduga bermasalah, lalu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan. Konselor perlu melakukan kerjasama dengan orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua murid. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua dapat dilakukan beberapa upaya seperti kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua datang ke sekolah minimal 1 semester 1 kali yang rutin untuk dilaksanakan. Maka selanjutnya mari kita ketahui tentang pengaplikasian bimbingan konseling. Di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama prinsip umum, di mana bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, yaitu memberi pelayanan bimbingan konseling kepada semua siswa. Yang ketiga, prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Di sini
harus ada menjaga rahasia informasi tentang siswa. Dan yang keempat, prinsip tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, sebagai penutup, saya akan paparkan tentang 15 karakteristik anak usia dini secara umum. Yang pertama, karakteristik anak usia dini memiliki rasa keinginan tahuan yang besar. Kedua, anak usia dini memiliki pribadi yang unik, berpikirnya konkret, egosentris, senang berfantasi dan berimajinasi. Selanjutnya, aktif dan energik, berjiwa petualang, belajar banyak hal menggunakan tubuh, memiliki daya konsentrasi yang pendek, bagian dari makhluk sosial spontan. Selanjutnya, karakteristik yang ke-12 mempunyai semangat belajar tinggi, kurangnya pertimbangan, masa belajar yang paling potensial. Jadi pada anak usia dini ini mempunyai potensi yang sangat besar sekali untuk belajar. Dan yang terakhir, anak usia dini mudah sekali frustasi. Ini adalah tujuan dari bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam mencari jalan keluar atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupannya, terutama kehidupan sekolah, baik yang menyangkut masalah belajar, masalah sosial, maupun masalah pribadi. Demikianlah pengetahuan saya tentang arti daripada bimbingan dan konseling, tujuan, fungsi, serta pengaplikasian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Saya berharap dengan pemaparan yang sedikit ini dapat menjadikan pengetahuan dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.